Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa farmasi semester 5 kelas C yang terdiri dari saya Nadia Agustina, Winnie Lestari, Elintri, Sela Selvia, M. Khairi Ridoni, dan Noprianto akan menjelaskan bagaimana pelayanan kesehatan di puskesmas. Sejarah Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksanakan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Kota Satgas Teknis Dinas Kesehatan Pembangunan Kesehatan yaitu penyelenggaraan upaya kesehatan seperti melaksanakan penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya secara terpadu dan terkoordinasi. Pada abad ke-16 tahun 1927 dan 1937 terjadi wabah kolera Eltor di Indonesia. Kemudian pada tahun 1948 cacar masuk ke Indonesia yang memberikan efek sangat mengkhawatirkan. Berawal dari wabah kolera tersebut, pemerintahan Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. September 1959, wabah malaria masuk ke Malang dengan tekad yang kuat. Malaria ditargetkan terberantas pada tahun 1970. Puskesmas telah menjadi tonggak periode perjalanan sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten di Indonesia. Konsep puskesmas sendiri diterapkan di Indonesia pada tahun 1969. Sebelum konsep puskesmas diterapkan, dibangunlah Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Unit tersebut berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, dan langsung melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan umumnya. Unit tersebut dipimpin oleh seorang mantri atau perawat senior yang pendidikannya bisa membantu perawat atau perawat. 1969 dibangun puskesmas di beberapa wilayah yang dipimpin oleh dokter wilayah yang membawahi beberapa kecamatan, sedang di tingkat kabupaten ada dokter kabupaten yang membawahi Dokwil. Pelayanan kesehatan oleh puskesmas tersebut menyeluruh komprehensif, meliputi pelayanan pengobatan, pencegahan, peningkatan kesehatan, pemulihan kesehatan. Visi misi puskesmas. Yang pertama ada visi puskesmas. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Dan selanjutnya ada indikator kecamatan sehat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lingkungan sehat, yang kedua ada perilaku sehat, yang ketiga ada cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan terakhir ada derajat kesehatan pendudukan kecamatan. Tujuan dari pembangunan puskesmas yaitu mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bagi setiap orang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. Organisasi, di sini organisasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama struktur organisasi dibagi menjadi 2, yang A kepala puskesmas dan unit tata usaha. Unit pelaksana teknis fungsional juga dibagi menjadi 2, A. Upaya kesehatan masyarakat, B. Upaya kesehatan perorangan. Jaringan pelayanan puskesmas dibagi menjadi 3, yaitu puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan terakhir bidan di desa konseling. Terus selanjutnya ada tata kerja. Tata kerja dibagi menjadi 3, yang pertama dengan kantor kecamatan berkoordinasi, 2. bertanggung jawab kepada Dinkes kabupaten atau kota, yang terakhir adalah bermitra dengan sarana Vankes TK pertama. Upaya puskesmas. Upaya kesehatan wajib puskesmas yaitu upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, upaya kesehatan ibu, anak, dan KB, dan terakhir upaya pengobatan dasar.
1. Upaya promosi kesehatan. Tujuan tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. 2. Upaya kesehatan lingkungan. Tujuan umum. Kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan bertujuan terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih sehat agar dapat melindungi masyarakat dari segala kemungkinan resiko kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya kesehatan menuju derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, upaya perbaikan gizi. Tujuan umum menanggulangi masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat. Untuk kegiatannya ada program upaya perbaikan gizi puskesmas meliputi upaya perbaikan gizi keluarga atau UPGK, upaya perbaikan gizi institusi atau UPGI, dan yang terakhir upaya penanggulangan kelainan gizi. Yang kelima, kesehatan ibu dan anak. Tujuan umum meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dan keluarga dalam mengatur biologi keluarga, termasuk fungsi reproduksinya, serta berperan serta aktif dalam mencegah dan menyelesaikan masalah kesehatan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Indikator keberhasilan program di wilayah kerja dinilai dari yang pertama, angka kematian bayi, yang kedua, angka kematian ibu, yang ketiga, persentase ibu hamil yang mempunyai berat badan dan tinggi yang normal. Yang keempat, persentase ibu hamil dengan anemia. Yang kelima, persentase balita dengan berat badan dan tinggi sesuai umur. Upaya puskesmas dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masyarakat yang ada dan kemampuan puskesmas. Bila ada masalah kesehatan, tetapi puskesmas tidak mampu menangani, pelaksanaan dilakukan oleh Dinkes, kabupaten atau kota. Upaya lab atau medis dan kesehatan masyarakat dan puskesmas serta pencatatan pelaporan merupakan kegiatan penunjang dari tiap upaya wajib atau pengembangan. Asas penyelenggaraan puskesmas. Yang pertama, asas penanggung jawab wilayah. Yang kedua, asas pemberdayaan. Yang ketiga, asas keterpaduan. Terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, lintas program. Poin yang kedua, lintas sektoral. Yang keempat, asas rujukan. Terbagi juga menjadi 2 poin. Poin yang pertama, rujukan medis. Poin yang kedua, rujukan kesehatan masyarakat. Asas penanggung jawab wilayah. Yang pertama, puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Yang kedua, dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung. Yang ketiga, ditunjang dengan puskesmas pembantu bidan di desa, puskesmas keliling. Prinsip manajemen puskesmas. Perencanaan P1. Poin yang pertama, rencana usulan kegiatan atau RUK. Poin yang kedua, RUK sama dengan Plan of Action atau POA atau rencana kerja yang biasanya disusun menjelang pergantian tahun anggaran kegiatan baru. Poin yang ketiga yaitu rencana kerja dan anggaran atau RKA. Poin yang keempat yaitu RKA merupakan pengembangan dari RUK setelah ada perbaikan tata cara pembuatan anggaran kegiatan dalam setiap unit satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Selanjutnya yaitu perencanaan. Rencana pelaksanaan kerja atau RPK
terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu setelah disusun rencana kegiatan, kemudian dibuatkan strategi pelaksanaan secara terpadu. Poin yang kedua yaitu dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Poin yang ketiga yaitu DPA merupakan kelanjutan dari RKA yang disetujui sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengaturan P2. Penggerakan mini lokakarya lintas program. Mini lokakarya atau Minlok ini dilaksanakan Puskesmas setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan. Pengaturan pelaksanaan mini lokal karya lintas sektoral Minlok ini dilaksanakan Puskesmas setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan instalasi terkait seperti Dinkes, Diknas, kecamatan, kelurahan, dan lain-lainnya sesuai porsi kegiatan Puskesmas. Penilaian P3. Pengawasan atau monitoring kegiatan pelayanan harus terus diawasi pelaksanaannya agar mencapai target yang telah ditetapkan. Pengendalian atau bisa juga disebut dengan controlling. Pelayanan yang sudah optimal tetap perlu dikendalikan arahnya agar tidak menyimpang dari tujuan kegiatan. Penilaian evaluation. Setiap hasil kegiatan harus dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap publik dan pemerintah daerah. Sekian